Shalom semuanya. Apa kabar hari ini, Nak? Ayo sekarang kita mau belajar agama. Buka buku agamanya. Halaman 63. Bab 8. Kematian adalah keuntungan. Oke, sudah siap semuanya? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh bertemu lagi lewat pelajaran online kami Bapa. Kami mau belajar agama, belajar tentang firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus Kau berkati kami semua. Anak-anak sekolah, Cahaya Kasih kelas 4A. Tuhan Yesus berikan hikmat bijaksana kepintaran buat kami mengerti akan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Sudah dibuka semuanya bukunya. Bab 8. Kematian adalah keuntungan. Ya, dari firman Tuhan Filipi 1 ayat 21. Oke, Anak. Siapa yang pernah melihat orang mati? Ayo, siapa anak kelas 4 yang pernah melihat orang mati? Atau mungkin ada tetangganya atau keluarga atau saudara ya Nak yang sudah meninggal. Bagaimana perasaanmu ketika kamu melihat orang mati tersebut? Ada yang takut ya? Oke. Mati itu artinya tidak bernyawa atau tidak bernapas lagi, ya, atau tidak hidup. Lawan kata dari mati itu adalah hidup, ya. Peristiwa kematian itu, ya, pasti membuat kita sedih karena kita berpisah dengan orang yang kita sayangi. Tidak mungkin kan kalau ada orang mati kamu tertawa-tawa di sebelahnya, atau ada orang yang seperti itu, nah. Sudah tahu di situ ada kemalangan atau kematian, dia malah membuat orang tertawa terbahak-bahak. Tidak ada ya. Pasti kematian itu membuat kita mengalami duka cita. Ya. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus mati? Mengapa ada kematian? Ya. Kematian itu memisahkan kita dari orang yang kita sayangi. Ya, tetapi membebaskan kita dari semua penderitaan yang kita alami di dunia ini. Di dunia ini kita menderita kan? Ada yang sakit, ya. Seperti kemarin ada kita lihat di televisi Anak yang pesawat itu jatuh, ya. Juga ada kebanjiran. Itu semua penderitaan yang ada di dunia. Dan kamu bisa melihat ada yang mati ya. Karena pesawatnya jatuh ya, atau karena banjir, ada korban ya. Di dunia ini kita mengalami duka cita ya, sehingga terlepas dari itu, supaya kita bebas dari duka cita yang di dunia ini, kita harus mati. Kematian itu pasti ya, kematian itu tidak janji palsu ya. Tapi kematian itu pasti, ya. Kita pasti mati, mama pasti mati, bapaknya juga pasti mati, kakaknya juga pasti mati, bahkan kita sendiri pasti mati. Nah, pertanyaannya, mengapa harus mati? Ya, mengapa kita nggak hidup selama-lamanya di dunia ini? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Mengapa harus mati, Nak? Tadi Miss sudah kasih tahu bahwa kematian itu pasti, ya. Kehidupan ini yang nggak pasti. Kamu nggak pasti hidup selama-lamanya, tapi kamu pasti mati. Pasti kita meninggalkan dunia ini. Ada orang yang meninggal setelah usianya lanjut, setelah opung-opung baru meninggal ya. Tetapi ada juga yang masih sehat meninggal, ya. Ada orang yang sakit-sakitan dulu baru meninggal. Tapi ada juga orang yang meninggalnya tiba-tiba. Ya, kita tidak tahu tadi barusan lewat atau barusan bangun tidur, atau dia
matinya pada saat dia tidur. Kita tidak tahu ya. Kematian itu adalah rahasia Tuhan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu kapan dia mati. Kalau kita tahu kita kapan mati, mungkin kita sudah siap-siap ya, karena kita mau kembali kepada Pencipta. Tapi itu adalah rahasia Tuhan. Tidak ada yang tahu siapapun. Bahkan mama sendiri pun tidak tahu kapan dia mati. Kita pun tidak tahu kapan kita mati. Anak-anak Miss, Alkitab mengatakan kematian adalah karena manusia jatuh ke dalam dosa. Tadi ada pertanyaannya, mengapa harus mati? Kenapa kita harus mati? Karena kita berdosa. Ya, Alkitab mengatakan kematian ada karena manusia jatuh ke dalam dosa. Mati, maut adalah upah dosa. Ada di Roma 6 ayat 23. Dengan kematian, kita manusia menghadap kepada Allah Sang Pencipta. Pada saat itu, manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya selama dia hidup. Jadi jangan main-main ya anak-anak Miss. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus bertanggung jawab. Pada saat setelah selesai nanti umur kita di dunia ini, pada saat Tuhan sudah memanggil kita, kita mati meninggalkan dunia ini, kita harus bertanggung jawab. Nah, pada saat menghadap Allah, kita akan dimintai pertanggungjawaban kita atas apa yang sudah kita perbuat di dunia ini. Tuhan akan bertanya kepada kita. Nih, misalnya kalau kita sudah mati nanti ya, Tuhan akan bertanya kepada kita tentang dosa kita, perbuatan kita. Siapa di sini anak-anak yang sering melawan orang tuanya? Orang tua adalah wakil Allah. Jadi jangan sekali-kali kamu melawan wakil Allah itu. Nanti ketika Tuhan memanggilmu kembali, pada saat kamu mati, kamu akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu, terlebih kepada wakilnya. Siapa wakilnya Tuhan? Yaitu mama, papa, orang tua, ya, orang yang lebih tua. Nanti Tuhan akan bertanya. Yang sering melawan orang tuanya, hari ini bertobat ya nak. Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Nanti kalau kamu sering melawan mamanya, membentak mamanya, ya, melawan bapaknya, nanti pada saat kamu dipanggil Tuhan, kamu akan diminta pertanggungjawaban akan segala perbuatan kita di dunia ini. Ingat, orang tua kita, mama dan papa yang ada di rumah itu adalah wakilnya Tuhan. Karena kita nggak bisa melihat Tuhan kan, jadi wakilnya ada di dunia ini. Ya, jadi hati-hati ya. Oke. Mati adalah keuntungan. Coba kita buka dulu Alkitab kita ya nak. Filipi 1 ayat 21. Ayo yang sudah membuka, kita baca ya, ikuti bersama-sama. Ayat 21. Sama-sama kita baca ya nak. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Iya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa agama Kristen bilang mati keuntungan? Emang kalau mati beruntung ya? Berbahagia ya? Mari kita lihat dulu bacaan kita ini ya nah. Kehidupan itu adalah pemberian Allah. Ya. Jadi kita manusia harus menghargainya. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita bernapas sayang, ya, hargai napas yang Tuhan kasih itu. Bagaimana caranya menghargai napas kita ini? Bagaimana caranya menghargai kehidupan ini? Berarti kita harus berjalan seturut kehendak Tuhan, ya. Setiap orang menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda-beda. Ya, ada yang bekerja keras mencari uang, ada yang berbakti melayani orang lain, ada yang setia mengajar sebagai guru, ada yang mengabdi pada masyarakat, ya. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti dia bekerja keras.
karena ia percaya Tuhan akan memberkatinya. Tapi kalau dia tidak mengandalkan Tuhan, berarti dia bermalas-malasan. Dia tidak peduli dengan hidupnya. Nah, tadi Tuhan bilang, ya, pada firman Tuhan bilang, kematian adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Nah, artinya dalam kehidupan kita ini, mari kita isi dengan cara menyenangkan hati Tuhan, yaitu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, ya. Berarti kita mau belajar, ya, yang di rumah jangan malas-malasan. Itu yang kasih kamu kesehatan, yang kasih kamu kehidupan adalah Tuhan. Jadi kamu harus menghargai hidupmu. Kamu harus belajar supaya pintar. Nah, setelah selesai nanti semua tugasmu di dunia ini, sayang, Tuhan akan memanggilmu. Kita akan meninggalkan dunia ini. Karena kita bukan berasal dari dunia. Kita berasal dari Allah. Napas kita ini berasal dari Allah. Kamu sudah tahu kan cerita Adam dan Hawa? Kalau tubuhnya berasal dari debu tanah. Tubuhnya si Adam dari debu tanah, tapi napasnya berasal dari Allah. Allah yang memberikan napas ke lubang hidung si Adam. Jadi kalau kita nanti sudah mati, sayang, tubuh kita ini yang tinggal ini jadi debu tanah. Tapi kalau napas kita ini kembali kepada Allah, roh kita ini kembali kepada Allah, nanti roh kita itu yang akan ditanya Tuhan, bagaimana kamu di dunia? Apakah kamu melawan mama? Apakah kamu malas belajar? Apakah kamu tidak mau sekolah minggu? Nanti ditanya. Siapa yang main-main, yang tidak suka belajar, yang membentak orang tuanya, Tuhan tulis semuanya itu. Ya sayang, jadi hati-hati ya. Setiap hari ingatkan dirimu. Ya, nanti kan kita nggak tahu kapan kita mati, karena kapan kita diminta pertanggungjawaban kan. Kematian adalah keuntungan. Kenapa? Tadi sudah tahu kan bahwa hidup adalah Kristus. Artinya hidup menjadi pengikut Kristus, menaati perintah Kristus. Nah, sekarang mati adalah keuntungan. Artinya apa? Kematian itu membawa kita berjumpa dengan Allah pencipta. Ya, kematian tidak merugikan karena ada mahkota yang dihadiahkan Kristus. Ya, kita bisa berjumpa dengan pencipta kita karena kita berasal dari Allah. Kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus di surga, hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Tapi kalau kamu tidak percaya, kamu tidak akan mendapatkan hidup kekal. Nah, orang yang percaya itu bagaimana? Berarti dia menjalankan ajaran Tuhan Yesus. Ya, yaitu titah kelima, hormati orang tuamu. Titah keempat, harus beribadah. Ya, dan banyak lagi. Ada berapa titah sayang? Sampai 10. Dan juga kita menyayangi saudara kita dan menyayangi Tuhan Yesus. Ingat, jangan melawan kepada orang tua. Harus diisi terus kehidupannya, takut akan Tuhan. Nanti kalau kita sudah mati, kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itulah keuntungan bagi kita orang yang percaya. Ya. Jadi hidup adalah Kristus, artinya hidup mengasihi Kristus. Mati adalah keuntungan, artinya kalau mati pun kita kembali kepada Kristus. Jadi baik dalam keadaan masih hidup maupun keadaan kita sudah mati, ya, sama-sama hidup dengan Kristus. Hanya dibedakan tempat dan waktunya saja. Mengerti sayang? Mengerti firman Tuhan hari ini. Jadi jangan takut lagi ya. Kalau melihat orang mati, jangan dia bilang, "Ih, dia sudah mati." Nah, jadi kalau sudah mati bagaimana? Jadi bego. Salah. Dia itu kembali kepada Allah penciptanya.
dia itu sudah beruntung. Dia bisa melihat Allah. Nah, bagaimana dengan kita yang di dunia? Berusaha hidup dengan Kristus. Karena apabila kita sudah mati, nanti kita akan bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi jangan lagi takut melihat orang mati. Orang mati juga milik Tuhan. Orang hidup juga milik Tuhan. Hanya tempat kita yang berbeda. Oke? Jadi jangan lagi dibilang ada orang mati. Kalau ada orang mati kamu takut kan? Ada hantunya. Itu salah ya nak. Itu pekerjaan si iblis itu. Pekerjaan si Lucifer itu ya. Kalau orang mati itu adalah sudah tanggung jawab Tuhan. Tidak ada lagi hak kita mengatur orang mati. Tidak ada hak kita menyuruh-nyuruh orang mati. Ya, namanya juga dia sudah mati. Dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dia sudah meninggalkan dunia ini. Itu sudah tanggung jawabnya Allah, Tuhan kita ya. Jadi apa tugas kita selagi kita hidup nak? Apa tugas kita di dunia ini? Berusaha hidup bersama dengan Kristus ya sayang. Kalau kamu anak kelas 4, berusahalah menjadi anak yang baik kepada papa mama, adik, kakak ya nak. Jangan ada yang membentak mamanya. Nanti kalau ada anak Miss yang membentak mamanya, ketahuan sama Miss, berarti itu bukan anak Miss itu sudah anak si iblis itu. Berarti nilainya, karakternya tidak sesuai dengan karakter anak Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama memperbaiki diri ya nak. Ingat, kematian itu pasti. Ya, kehidupan yang gak pasti. Ya sayang, kamu pasti mati. Miss pun pasti mati. Mama yang di rumah pun pasti mati. Jadi berusahalah baik kepada mama, kepada Miss, kepada teman-teman, saudara ya sayang. Karena kita nanti akan ditanyai, bertanggungjawabkan kehidupanmu. Oke, mengerti firman Tuhan sayang? Bagi anak Tuhan Yesus, kematian adalah keuntungan karena dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bagi anak Tuhan Yesus, hidup adalah Kristus karena hidupnya diisi dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Oke, mengerti firman Tuhan? Nah, tugasmu sayang, coba kamu ceritakan lagi dengan bahasamu sendiri tentang Filipi 1 ayat 21. Tuliskan di buku tulis ya nak. Ya, apa pendapatmu tentang Filipi 1 ayat 21? Oke. Nanti ditulis di buku tulisnya, lalu dipoto jawabannya, dikirim ke WA Miss. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Agama selanjutnya di hari Jumat yang akan datang. Oke, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sungguh hebat Tuhan. Kau mengajari kami Bapa bahwa hidup kami adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapa, ajari kami semua anak-anak-Mu supaya kami mampu mengisi kehidupan kami bersama dengan Engkau. Dan ketika kami akan mati meninggalkan dunia ini, kami bisa berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.